Malam itu, Selat Sunda bukan sekadar garis air yang memisahkan pulau-pulau. Ia bernapas. Angin yang meradang berdentum di badan kapal, dan kabut menempel seperti kain tipis menutupi dek. Kapal kargo, Nusantara II, berlayar dengan lambat, bongkar muat yang terlambat membuat awaknya kelelahan. Mereka menatap radar, memeriksa manifest, menunggu pelabuhan berikutnya yang tak kunjung muncul di layar. Semua tampak biasa, kecuali tanda-tanda kecil. Jarak tempuh yang tak sesuai, dingin yang merembes ke tulang, bukan dingin biasa laut, dan sebuah riak di permukaan, seperti sesuatu yang menolak memberi jalan. Kisah ini berawal pada 1999, ketika kapal barang rute internasional melewati Selat Sunda, jalur yang sejak lama menyimpan cerita-cerita nelayan, mitos, dan kecelakaan yang tak terjelaskan. Malam itu, Nusantara II mengirimkan panggilan darurat yang singkat, "Kami kehilangan sistem navigasi. Cahaya aneh. Mobil barang. Ada yang terbuka. Sinyal terputus." Ketika kapal-kapal penyelamat pertama tiba, yang ditemukan bukan hanya kerusakan mekanis, dek kosong, suara mesin yang berhenti seperti napas tertahan, dan bekas cakaran pada lambung kapal yang tak bisa dijelaskan oleh ombak atau karang. Tidak ada awak di kapal. Selama berminggu-minggu, pencarian laut diuji dengan segala kemungkinan. Kapal lain, serangan bajak laut, ribut tropis mendadak. Tapi tidak ada mayat, tidak ada pelampung yang mengapung, tidak ada korban yang ditemukan di permukaan. Sampai sekelompok penyelam independen, yang sering bekerja di reruntuhan kapal dan temuan laut, menerima kontrak untuk memeriksa bangkai kapal yang kini setengah tenggelam di dasar selat. Mereka datang membawa kamera helm, tabung oksigen, dan rasa penasaran yang berubah menjadi obsesi. Tim penyelam menurunkan diri pada pagi berkabut. Mereka bergerak pelan, lampu senter menari di air keruh. Pada kedalaman di mana cahaya matahari tak lagi menembus, bayangan-bayangan besar merangkak lewat. Kamera menangkap kerangka kapal yang terbelah, kontainer yang terseret, kargo, sebagian masih tersegel, sebagian terbelah. Bau logam, oli, dan sesuatu yang lain, bau asam seperti isi perut ikan besar, memenuhi rekaman audio. Mereka mengikuti koridor yang diciptakan kapal, menenggelamkan diri ke ruang yang dulunya hangat kini sunyi seperti kuburan. Di sudut gelap, seorang penyelam menyulut lampu lebih terang. Lensa merekam sesuatu yang membuat napas tim tersengal. Jejak besar di karat lunak lambung kapal, seperti bekas cakar. Ukurannya bukan manusia, bukan jangkar, garis-garis melengkung yang merobek baja. Di dekatnya, kain yang dulunya menutupi muatan robek dan terjalin dengan tali-tali. Ada noda hitam pekat, napas tim yang terekam memperlihatkan kegelisahan yang nyata. Mereka menelusuri ruang kargo utama, menembus kabut partikel-partikel halus yang berputar-putar seperti bintang jatuh. Kontainer 17B terbuka. Dari dalam, tim penyelam menarik keluar potongan-potongan yang membuat mereka terdiam. Potongan kayu lapis yang terbelah, barang-barang rumah tangga yang berserakan, dan sebuah tubuh besar, sepotong bangkai, bukan manusia. Kulit bersisik seperti ikan besar. Tondo tisu lunak yang berlendir memantulkan cahaya senter. Bau tidak tertahankan menggulung ke perekam audio sampai salah satu dari mereka menekan tombol off secara refleks. Mereka menyadari, ini bukan kecelakaan biasa. Ini bukan juga sekadar bangkai seekor paus yang terdampar. Sesuatu berguling, sesuatu besar, dan kontur itu menyingkapkan bentuk yang aneh. Lapisan seperti sisik, guratan menyerupai jaringan yang belum pernah dilihat oleh ilmuwan laut yang profesional sekalipun. Rekaman itu dibawa ke tim ilmuwan kelautan di kota terdekat. Para ahli membawa sampel, memotret, menawar. Sebentuk jaringan yang menyerupai keratin bercampur jaringan lunak, bukan genus ikan yang dikenal, bukan mamalia laut biasa. Uji mikroskop memperlihatkan struktur sel yang tak biasa. Sel-sel besar seperti spons, berlapis fibril yang memantulkan cahaya. Ada inti yang tampak teratur, tetapi bentuknya tidak ada pada referensi manapun. Bahkan DNA menunjukkan pola yang membingungkan, campuran fragmen yang menolak taksonomi lengkap. Rekaman video penyelam menjadi viral di komunitas ilmiah bawah laut kecil. Nelayan setempat berbicara, pada awalnya dengan suara berbisik, kemudian dengan nyalaan api di warung kopi. Ada bayangan besar yang muncul di malam sebelum kapal itu hilang, kata seorang nelayan bernama Pak Harun. Kami lihat satu permukaan hitam, lebih besar dari kapal, menepi lalu menyelam lagi. Seorang lainnya menunjuk ke peta. Di sana, orang bilang ada lubang. Airnya terasa tidak seperti biasa. Seperti kosong. Seluruh kota tampak menahan napas. Pemerintah daerah mengirim tim investigasi, pihak kepolisian laut, penyelamat resmi, dan penyelam militer.
Mereka menutup area tersebut dan mengklaim kontrol atas bukti. Namun, seperti sering terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan hal-hal yang tak dapat dijelaskan, kebocoran informasi dan rumor tumbuh lebih cepat daripada penjelasan resmi. Media lokal menulis artikel dengan judul yang sensasional. Forum-forum malam berbicara tentang legenda makhluk laut purba, uji coba senjata bawah laut yang gagal, dan bahkan bisik-bisik soal hantu kapal. Saya menyelidiki jejak itu, menonton ulang video penyelam frame demi frame. Ada hal-hal kecil yang tak cocok dengan teori-teori praktis. Misalnya, bagaimana bangkai yang tampak seukuran itu bisa masuk ke dalam kontainer? Bagaimana bekas cakaran bisa muncul pada logam kapal tanpa kerusakan akibat impak laut besar lain? Dan mengapa kontainer lain di kapal tampak seperti benda-benda tertentu ditelanjangi, seolah-olah ada sesuatu yang memilih sebagian muatan? Para penyelam melaporkan pengalaman-pengalaman yang lebih aneh lagi. Salah satu darinya, Imam, mengatakan bahwa ia melihat di kejauhan sebuah bayangan raksasa melintas, bergerak lambat, mengubah gelombang seperti tangan yang mengusap air. Bayangannya seperti bukit hitam, katanya. Saat aku menyorot, bayangan itu menatapku. Itu bukan mata seperti ikan. Itu seperti dua celah yang memantulkan. Dan ketika datang lebih dekat, ada getaran di dalamnya. Bukan suara yang kau dengar, tapi kau merasakannya di dalam tulang. Suara rekaman menunjukkan desah yang tak dapat diidentifikasi. Frekuensi rendah di bawah ambang pendengaran manusia, tetapi jelas terekam pada alat. Frekuensi itu membuat beberapa penyelam mual, ada yang menyentak, dan beberapa malam berikutnya 8 dari mereka mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang langit air, tentang kota kecil yang lenyap ke dalam kegelapan. Jejak-jejak ini menghubungkan ke mitos-mitos nelayan yang selama ini dianggap karut. Di desa-desa pesisir, tua-tua bercerita tentang bayangan selat, makhluk yang menyukai waktu ketika kapal-kapal membawa barang dari dunia. Ia suka bau tembaga, bau karet, bau ban, kata seorang sesepuh. Ia tak suka manusia, tapi ia suka apa yang manusia bawa. Mereka menunjuk pada naskah lisan yang tak pernah tertulis lengkap, tentang kapal-kapal kecil yang menghilang, dan perahu nelayan yang pulang tanpa awak di dek. Ilmu pengetahuan menertawakan, tetapi jejak nyata mulai menumpuk di arsip-arsip polisi lama. Ketika tim penyelam militer menutup satu area kecil untuk penelitian lebih lanjut, mereka menemui fenomena yang lebih gelap. Pada malam-malam tertentu, sonar menangkap bangunan gelombang yang tidak biasa, pola-pola rapat yang menandakan sesuatu yang sedang bernapas di dasar. Sensor kedalaman menunjuk adanya rongga besar di bawah dasar laut, bukan kubangan, tetapi kemungkinan gua atau struktur yang menyisakan ruang raksasa. Tim ahli geologi menilai bahwa hal itu mungkin jaringan gua vulkanik yang besar, namun penjelasan geologi itu gagal menjelaskan hadirnya jaringan sisik dan potongan jaringan yang ditemukan di kapal. Beberapa ilmuwan menyarankan analisis yang berbeda. Apakah ini bentuk kehidupan yang berevolusi dalam kondisi ekstrim? Atau apakah ini organisme yang berada dalam periode dormansi dan kini tersinggah oleh kapal yang lewat? Para nelayan menambah lapisan cerita lain, mereka tidak pernah mengambil barang yang diperlukan, kata seorang pemilik kapal kecil. Tapi kadang, ada muatan yang hilang. Bukan muatan biasa. Barang-barang yang berbau aneh. Penduduk pelabuhan menunjuk pada kasus-kasus di mana kontainer kosong ditemukan berlabuh tanpa muatan, tetapi manifest menunjukkan sebaliknya. Pada suatu malam, seorang penyelam bernama Raffi mengirimkan rekaman helmnya ke stasiun radio bawah air. Video awal menampilkan Raffi menelusuri lorong kargo yang sempit, lampu sorotnya mengikis kegelapan. Tiba-tiba, di ujung lorong, ada kilau. Kilau itu bukan logam, itu seperti mata, tapi tidak melotot, melainkan mengintip dari balik tirai lirikan bahan yang basah. Raffi meraih sedotan kamera, berbisik melalui radio, ada sesuatu di sana. Besar. Jeda. Lalu sorot lampu mengungkapkan sebuah kemenangan kecil, sebuah benda bundar, seukuran kepala manusia, terperangkap di sela-sela muatan. Ia bergetar, seolah sedang bernapas. Raffi menyorot lebih dekat, dan kamera menangkap pola bergerak, seperti aliran tinta yang diserap kain. Lalu, suara, nada rendah, datang. Raffi menarik napas panjang yang dapat terdeteksi di audio, lalu alat komunikasi terputus. Ketika tim berusaha memulihkan rekaman Raffi, mereka menemukan sesuatu yang mengganggu. Beberapa frame terakhir menampilkan bayangan raksasa melintas di luar jendela kecil ruang kargo. Bayangan itu bukan sekadar bentuk, ia tampak melipat arus, membentuk pusaran kecil. Kru yang menonton rekaman menggigil. Seorang anggota tim, yang bertugas memeriksa peralatan, terlihat pucat dan mengunci bibir.
Ia tidak ingin bicara tentang apa yang dilihatnya di layar. Ia hanya menulis satu kata di lembar catatan, mata. Kisah jadi rumit saat pihak militer tiba dengan peralatan yang lebih canggih, membawa kandidat penjelasan yang lebih pragmatis. Mereka berkata bahwa bunyi frekuensi rendah itu bisa berasal dari fenomena geofisika. Bekas cakar pada lambung kapal dapat dihasilkan oleh proses korosi dan arus yang kuat. Namun, analisis lebih jauh menabrak fakta yang aneh. Bekas itu memiliki pola yang simetris, berulang, dan pada beberapa titik menunjukkan bekas jaringan yang tersisa menempel seperti kulit. Itu bukan korosi biasa. Itu bukan pula efek mekanis semata. Pemerintah memutuskan untuk menutup area pencarian dan mengamankan barang bukti, serta menyensor beberapa rekaman yang dianggap mengundang panik. Namun, kebocoran selalu terjadi. Salinan-salinan kecil rekaman tersebar di kalangan komunitas penyelam, dan satu salinan sampai ke tangan saya. Aku menontonnya malam itu sendiri. Lampu studio dipadamkan, layar memantulkan wajahku. Dalam bingkai yang berkedip, sesuatu yang besar menutup lensa, bukan dengan tangan, tetapi dengan lapisan lembut yang bergetar seperti kain-kain yang kebasahan, dan suara nada rendah memenuhi speaker. Aku merasakan tubuhku menegang, tidak karena takut akan nyawa, tapi takut akan artinya. Kita tidak hanya menemukan organisme, kita menemukan sesuatu yang memperhatikan, yang memilih, dan yang, entah bagaimana, ingin berkomunikasi dengan caranya sendiri. Malam-malam berlalu. Beberapa penyelam mengundurkan diri, beberapa hilang ke dalam alkohol. Raffi tidak pernah kembali ke laut. Imam menutup percakapannya dan hanya menerima tamu di warung kopi pada siang hari. Desa terdengar lebih sunyi. Nelayan mengubah rute mereka, memutar haluan pada koordinat yang dulu mereka lewati. Lambat laun, ada pergeseran dalam budaya setempat. Doa-doa dimanjakan untuk laut, ritual-ritual kecil dilakukan di dermaga. Para perempuan menenun kain dengan pola aneh, garis melengkung yang meniru bekas cakaran yang ditemukan pada bangkai kapal. Adakah ini tingkah manusia yang mencari makna? Atau sebuah adaptasi naluriah ketika komunitas menyentuh sesuatu yang mereka tak mengerti? Pada tahun-tahun berikutnya, studi-studi yang lebih halus dilakukan. Penginderaan bawah laut, analisis genetik yang lebih baik, dan pemetaan sonar. Para ahli menemukan bahwa dasar laut di daerah itu memiliki struktur anomali. Kumpulan puncak dan lembah yang bergerak lambat, membentuk pola seperti arsitektur organik. Ada area di mana kehidupan laut biasa menipis, digantikan oleh makhluk-makhluk kecil yang tampak seperti spons, menempel pada batuan dengan pola yang sama seperti jaringan yang ditemukan pada bangkai. Ada sensor yang merekam denyut rendah, seperti jantung, pada interval yang tak teratur. Dalam konferensi ilmiah kecil yang diadakan secara tertutup, beberapa ilmuwan mengajukan hipotesis berani. Mungkin ada ekosistem besar yang berevolusi di bawah tekanan geologis dan kimia yang ekstrim. Sebuah megaorganisme yang berfungsi seperti bentukan komunitas. Semacam koloni raksasa yang dalam mikroskala berperilaku seperti satu organisme. Teori ini tampak masuk akal dan menakutkan. Jika struktur besar itu memang hidup, jika ia berinteraksi dengan benda-benda asing yang memasuki wilayahnya, maka kapal-kapal yang lewat bukan hanya entitas mati yang lewat, melainkan gangguan besar terhadap sebuah organisme purba. Namun, ada hal lain yang membuat teori ekologi murni sulit diterima. Rekaman suara menunjukkan pola frekuensi yang bukan sekadar getaran. Mereka mengandung struktur yang berulang, semacam pola matematis. Ketika ahli akustik memproses sinyal itu, mereka menemukan urutan yang dapat dipetakan, bukan kata, tapi frasa frekuensi, sebuah struktur yang mengindikasikan adanya sinyal yang teratur. Ada dua kemungkinan. Ini suara komunikasi intraspesifik, atau, lebih mengerikan, respon terhadap keberadaan manusia. Suatu malam, sekelompok ilmuwan dalam proyek rahasia mengirim bait suara buatan ke dasar laut, frekuensi yang disusun untuk menguji respons. Mereka menyiapkan peluncur gelombang di kapal pengintai, dan mengirim urutan nada terkontrol ke area yang dicurigai. Untuk beberapa menit, tidak ada yang terjadi. Lalu layar sonar menunjukkan gelombang besar yang bergerak seperti peristaltik di bawah kapal. Lampu-lampu digeladak berkedip, beberapa awak mengalami rasa mual. Rekaman audio menangkap sebuah nada panjang, rendah, dan lalu, sebuah bentuk bangkai muncul di permukaan malam itu di jarak tak jauh dari kapal pengintai. Bukan lagi bongkahan kecil, melainkan tubuh besar yang mengapung sebagian, kulitnya berkilau di bawah lampu. Ia mengenakan bekas yang aneh seperti pita logam yang terjalin, seperti sesuatu yang menempel pada dirinya. Ketika tim turun untuk mendekat, arus berubah, dan suara itu kembali, sebuah pola yang memicu ilham takut pada setiap orang. Dari bangkai itu mereka mengambil sampel lagi. Kali ini institusi besar terlibat.
ilmuwan internasional masuk, lab-lab genetik ternama memeriksa sampel. Mereka menemukan sekitarnya mikrofauna yang tampak asing, dan fragmen DNA yang bercampur dengan organisme laut yang dikenal dan tak dikenal, seolah ada pertukaran gen di area tersebut. Tetapi ada juga hal yang lain. Pada jaringan yang mereka potong, tampak serat yang menyerupai tulisan, bentuk garis yang tidak acak, sebuah pola yang berulang seperti simbol. Seorang linguist awam yang kebetulan diberi kesempatan menatap gambar itu dan menggigil. Pola itu tidak menyerupai huruf manusia, namun mengandung simetri dan pengulangan, karakteristik sistem komunikasi. Kisah ini melintasi batas antara sains, mitos, dan ketakutan manusia. Beberapa pihak menuduh adanya konspirasi. Angkatan Laut menutup area untuk uji coba senjata bawah laut. Perusahaan pengangkutan menelantarkan kapal dan memalsukan log. Orang lain menuduh aktivitas paranormal. Semua tuduhan itu menambah kabut dan kebingungan. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bukti fisik, bekas cakaran, jaringan aneh, bangkai yang muncul dan hilang, sinyal frekuensi rendah yang menakutkan. Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya menutup kasus agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Namun, alam tidak menurut pada keputusan manusia. Setiap beberapa tahun, ada laporan-laporan baru, kapal kecil yang terlewat pelabuhan, perahu ikan yang tiba-tiba ditemukan tanpa awak, kontainer yang kembali ke dermaga kosong. Tidak semua berhasil direkam dengan kamera. Banyak yang hanya terekam dalam ingatan para nelayan yang pulang dengan cerita yang sama. Bola-bola cahaya yang menari di permukaan, bayangan besar yang melintas, dan suara-suara yang terdengar seperti bisikan dari dalam air. Bagi para ilmuwan, kasus ini membuka pertanyaan besar tentang bagaimana kita memandang laut dan bentuk kehidupan yang mungkin berkembang di sana. Jika memang ada organisme kompleks yang berkomunikasi, bereaksi, bahkan memilih objek-objek yang ia anggap menarik, apa hak etis kita untuk terus memasuki wilayah itu dengan kapal-kapal besar yang membawa muatan dari daratan? Apakah penjelajahan dan perdagangan hanya satu aspek dari interaksi yang lebih luas antara manusia dan ekosistem yang belum dipahami? Pada level yang lebih pribadi, cerita ini merenggut kehidupan. Keluarga awak Nusantara II terus mencari jawaban, menolak untuk menerima bahwa orang-orang yang mereka cintai lenyap begitu saja. Mereka menuntut keadilan, atau setidaknya penjelasan. Tetapi jawaban yang datang bukanlah penutupan. Ia adalah serangkaian bukti yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dalam liputan-liputan dokumenter lokal yang berusaha membuka kebenaran, saya mewawancarai istri kapten yang berkata, "Jika memang ada sesuatu di sana, aku ingin tahu. Aku tidak mau mati dengan pertanyaan ini. Jika mereka mengambilnya, aku ingin tahu mengapa mereka melakukannya." Suaranya patah, tetapi matanya bertenang. Di balik patah itu, ada kebutuhan manusia yang mendasar, memahami apa yang tak dimengerti. Akhir-akhir ini, penelitian terbuka sedikit demi sedikit. Kelompok-kelompok ilmuwan multinasional merancang misi-misi biologi laut yang lebih etis, dengan pendekatan yang sensitif, tidak lagi mengirimkan frekuensi acak, tetapi memetakan, merekam pasif, meminimalkan gangguan. Mereka memasang sensor yang merekam polarisasi cahaya, tekanan, dan sinyal elektromagnetik yang aneh. Mereka memetakan pola arus dan mendokumentasikan kehidupan mikro di sekitar anomali. Hasilnya, sebuah gambaran samar. Daerah itu seperti perut raksasa yang bernapas, menghisap dan menghembus partikel, menciptakan siklus yang memengaruhi arus, migrasi ikan, bahkan cuaca lokal. Tetapi di balik kemajuan ilmiah itu, ada kegelisahan budaya yang tak mudah diusir. Beberapa kelompok masyarakat kembali ke ritual kuno, memberi persembahan kecil ke laut, menulis pola pada kain yang dipasang di tiang kapal, bahkan menyanyikan lagu yang dulu diasingkan. Ritual-ritual ini mungkin tidak rasional menurut sains modern, namun mereka berfungsi sebagai mekanisme pengendalian ketakutan, cara bagi komunitas untuk berbicara pada sesuatu yang tak dapat mereka pahami. Dan ada juga yang melihat sisi bisnis, wisata gelap ke lokasi kecelakaan, penjualan memorabilia kapal, dan dokumenter eksploitatif yang menjual ketakutan. Saya menyaksikan komentar-komentar di forum. Beberapa menerima penjelasan ilmiah, beberapa percaya pada makhluk kosmik yang terbangun. Teori-teori proliferasi, alien, eksperimen militer, dan sebagainya, memperkeruh fakta yang harusnya ditangani secara hati-hati. Ketika aku menulis ini, aku menyadari bahwa kisah Selat Sunda bukan sekadar kisah sebuah kapal yang hilang. Ia tentang batas antara manusia dan laut, tentang bagaimana kita bereaksi ketika menemukan bahwa kita bukan satu-satunya penghuni dunia yang bahkan kita pikir kita mengerti. Ia tentang ketegangan antara pengetahuan dan rasa takut, antara bukti dan legenda, antara kebutuhan untuk menjelaskan dan kesiapan untuk menerima bahwa beberapa hal mungkin tetap tak terjelaskan.
Beberapa bulan lalu, sebuah tim ilmiah kecil mengeluarkan laporan yang merangkum temuan-temuan kunci, fitur dasar laut yang anomali, jaringan makhluk kecil yang menyerupai organisme spons, potongan jaringan pada beberapa bangkai yang menunjukkan pola yang menyerupai struktur komunikasi, dan rekaman frekuensi rendah yang teratur. Laporan itu menutup dengan rekomendasi sederhana, pengawasan jangka panjang, penelitian interdisipliner, dan pembatasan lalu lintas kapal di area yang sensitif. Di atas kertas, itu adalah solusi yang masuk akal. Di laut, solusi itu harus diuji oleh arus, oleh makhluk-makhluk yang membaca dunia dengan cara yang berbeda daripada kita. Ada rumor terakhir yang beredar di pelabuhan. Pada suatu malam, beberapa nelayan melihat bayangan raksasa muncul dari kabut dan menyeret sebuah kontainer besar keluar dari permukaan. Mereka melihat bentuk-bentuk kecil berkerumun, seolah mengamati isinya. Lalu, seperti nafas yang menutup, bayangan itu melesap ke dalam laut dan menghilang. Kontainer itu, konon, kembali beberapa minggu kemudian, di dermaga, kosong, dengan bekas-bekas goresan yang menyerupai pesan. Pesan itu, jika benar adanya, belum seseorang bisa membaca. Ada hal yang paling penting untuk diingat ketika Anda mendengarkan cerita semacam ini. Lautan menyimpan lebih dari kita pikir. Kita menaruh nama, ilmu, dan struktur pada sesuatu yang pada dasarnya tetap asing. Kita memanggilnya samudera, laut, gelap. Kita menulis peta. Kita menandai rute. Namun di bawah semua itu, ada kehidupan dan ritme sendiri. Kadang-kadang ramah, kadang-kadang acuh, kadang-kadang sangat protektif. Akhir dari kisah ini belum tertulis. Nusantara II tetap menjadi peringatan. Sebuah tanda bahwa dalam perdagangan dan perjalanan kita, ada harga yang harus dibayar ketika kita memasuki wilayah yang bukan milik kita semata. Dan sementara ilmuwan terus bekerja, sementara nelayan terus berbagi pengalaman mereka, ada satu hal yang tak dapat saya hapus dari rekaman. Tatapan pada gelap yang terekam di lensa Raffi. Tatapan itu seperti janji, bukan ancaman langsung, tetapi pernyataan eksistensial, aku di sini. Aku mengamati. Hati-hati saat kau melintas. Jika Anda menonton ini sampai habis, ingatlah satu hal sederhana. Lautan bukan hanya ruang kosong yang perlu kita lalui. Ia adalah jaringan kehidupan, sejarah, dan kemungkinan yang menolak untuk ditundukkan hanya oleh peta dan kompas. Dan di suatu malam yang tenang, ketika angin membelai dek kapal dan kabut menutup pelabuhan, mungkin ada sesuatu di bawah yang memandangmu, menghitung jumlah manusia yang melintas, dan memutuskan apa yang boleh disimpan, dan apa yang harus dikembalikan ke dalam kegelapan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan like, subscribe, dan beritahu di komentar apakah Anda percaya ada sesuatu di dasar Selat Sunda, atau apakah semua ini hanya akumulasi kebetulan, ilmu yang belum lengkap, dan cerita nelayan yang dilebih-lebihkan. Kami akan terus menggali dokumentasi, mewawancarai saksi, dan membawa Anda ke dalam catatan-catatan yang tak pernah dibacakan. Sampai jumpa di penyelaman berikutnya. Dan ingat, laut menyimpan rahasianya. Jangan pernah menyelam sendirian. Jika Anda masih di sini, maka kita belum selesai. Setelah video mengenai bangkai Nusantara II dirilis, komentar dari penonton datang bertubi-tubi. Beberapa menulis bahwa mereka mendengar suara aneh di latar belakang rekaman, suara yang tidak saya sadari ketika proses editing. Salah satu komentar yang paling banyak disorot berkata, di menit pukul 14.22 ada suara seperti bisikan dalam air mengatakan sesuatu. Bisa tolong perbesar volumenya? Awalnya saya mengira itu hanya suara turbulensi atau statik audio dari kamera helm penyelam. Namun setelah lebih dari 200 komentar membicarakan hal yang sama, saya memutuskan untuk memeriksanya ulang. Saya membuka file asli, menyalakan headphone monitor studio, meningkatkan gain 320% dan menggunakan filter penghapus noise. Suara yang tadinya hampir tak terdengar mulai menjadi jelas, dan sangat tidak nyaman. Ada pola, ada ritme, dan yang paling mengganggu, ada intonasi, seperti seseorang mencoba meniru cara manusia berbicara, tapi dari tenggorokan yang tidak diciptakan untuk mengucapkan kata. Suara itu seperti berasal dari dalam air, bergolak dan berat, tetapi pada satu titik terdengar kata, atau sesuatu yang terdengar sangat mirip. Kembali. Saya mematikan rekaman tiba-tiba, bukan karena takut, tapi karena ruangan terasa lebih sempit. Udara seperti mengental. Ini sugesti? Tapi pengalaman fisik itu nyata. Beberapa hari kemudian, saya mendapat email dari sebuah akun anonim. Tidak ada nama, hanya satu baris subjek. Jangan tayangkan rekaman penuhnya. Isi pesannya singkat, hanya 3 kalimat.
Ada bagian dari video penyelaman itu yang tidak boleh disebarkan ke publik. Ketika kamu memperbesar audio, kamu membangunkannya kembali. Jika kamu ingin bukti, datang ke Pelabuhan Merak malam ini. Sendirian. Saya menatap layar untuk waktu lama. Anda mungkin berpikir saya langsung menolak, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan logika. Jika ini hanya troll, saya akan kehilangan satu malam tidur. Tetapi jika bukan, saya memutuskan pergi, bukan sendirian, tapi membawa satu kamera kecil dan mikrofon lapel, memori kosong, dan ponsel cadangan tanpa kartu SIM. Saya tiba di pelabuhan sebelum tengah malam. Pelabuhan Merak biasanya tidak pernah benar-benar diam. Ada suara mesin, klakson kapal, dan percakapan. Namun malam itu, dermaga yang saya datangi seperti lumpuh. Hanya lampu kuning redup dan bunyi ombak berat menghantam tiang beton. Di ujung dermaga, ada seseorang menunggu. Sosoknya memakai jaket hujan gelap dengan kapucong. Ia tidak langsung bicara. Hanya memberikan amplop plastik kedap air dan mengatakan, "Jangan buka di sini. Dan jangan unggah suara itu lagi. Kalau kamu pikir ini cerita horor untuk view, kamu salah. Yang hilang itu bukan hanya kapal." Sebelum saya sempat bertanya, ia sudah berjalan pergi ke arah kapal kecil dan masuk ke dalamnya. Kapal itu tidak memiliki lampu dan meluncur ke gelap begitu cepat, seperti menelan sosok itu. Saya kembali ke mobil dan baru membuka amplop ketika sudah sampai rumah. Di dalamnya ada satu flash disk hitam tanpa label. Foto tercetak bergaris air laut. Secari kertas dengan tulisan tangan yang tampak terburu-buru. Foto pertama memperlihatkan kontainer yang rusak, terbuka seperti diremukan dari dalam. Di dalamnya bukan barang elektronik atau mesin industri seperti manifest resmi, tetapi peti besi dengan simbol tak dikenal, tergores oleh sesuatu yang mencoba keluar. Foto kedua, seorang penyelam militer memegangi helmnya, wajahnya pucat, di belakangnya di dalam air terlihat bayangan besar menempel pada kaca jendela kapal. Bayangan itu bulat memanjang, seperti mata, tapi bukan mata tunggal. Lebih seperti selusin titik cahaya yang bergerak seperti pupil. Dan foto ketiga, saya butuh beberapa menit untuk memahami. Itu foto sebuah peta sonar. Ada sebuah bentuk oval raksasa di bawah permukaan laut, sedalam 410 meter. Bentuk itu bukan batu, bukan gua, bukan formasi karang. Ia memiliki simetri, terlalu sempurna untuk alam. Seperti rangka tulang belakang raksasa, atau seperti struktur habitat. Dalam kertas itu tertulis, bukan makhluk tunggal, bukan predator. Ini rumah. Dan Nusantara II berhenti di pintunya. Saya masih menyimpan flash disk itu. Saya belum membuka file di dalamnya. Bukan karena saya takut dengan isinya, tapi karena saya merasa begitu saya melihatnya, saya tak bisa kembali menjadi orang yang sama. Namun satu hal pasti, semakin banyak saya menggali, semakin jelas bahwa cerita ini belum berakhir. Dan bagian tersulit untuk diceritakan adalah apa yang terjadi setelah bangkai Nusantara II tidak lagi berada di dasar laut. Ya, saya baru saja mengatakan itu. Bangkai kapal itu tidak ada di lokasi lagi. Angin malam di pesisir Anyer berhembus kencang, membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Ombak memecah karang dengan suara berat, seolah ada sesuatu di bawah sana yang bergolak. Kamera bergoyang sedikit. Rekaman arsip dari nelayan tahun 1999 memperlihatkan garis cahaya aneh di permukaan air, seperti sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah perahu mereka. Narator menurunkan volume suara, berbicara dengan intensitas pelan namun menghantui. Malam itu, 17 November 1999, satu kapal kargo bertonase 4.000 gigaton bernama KM Bahtera Nusantara dilaporkan hilang tanpa sinyal SOS, tanpa serpihan, tanpa jejak minyak, dan tanpa satupun penumpang atau ABK ditemukan. Jalur yang seharusnya menjadi rute biasa dari Tanjung Priok menuju Panjang, berubah menjadi salah satu misteri maritim tergelap Indonesia. Cuplikan peta muncul, memperlihatkan Selat Sunda. Garis rute kapal berhenti di satu titik, lalu hilang. Dalam 24 tahun, bangkainya tidak pernah ditemukan. Sampai, penyelam lokal menemukan sesuatu di dasar laut. Bukan hanya rangka kapal, tapi juga rekaman. Narator menarik napas. Suasana seolah menegang.